Kasus kekerasan pada anak kian marak terjadi di Indonesia. KPAI menerima aduan kekerasan pada anak di tahun 2023 sebanyak 1.597 aduan. Pelaku kekerasan tersebut bisa berasal dari orang tua hingga teman sekitar. Apakah faktor terbesar dari maraknya kasus tersebut? Jurnalis Garuda TV Fani Agnia telah berbincang dengan komisioner KPAI dan akan melaporkannya untuk Anda. Pemirsa, maraknya kasus kekerasan sosial pada anak masih terus terjadi di Indonesia, meski upaya pemerintah terus dilakukan. Kasus ini ibarat fenomena gunung es, satu kasus nampak, kasus lainnya belum terungkap. Satu kasus terselesaikan, yang lain terabaikan. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mana menunjukkan kasus kekerasan ini di tahun 2023 lebih banyak daripada tahun 2022 yang meningkat 3 kali lipat. Dan jika dibandingkan ini, korbannya lebih dari 2.000 korban. Saya akan berbincang terkait dengan penyelesaian kasus kekerasan pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Dia Puspitarini selaku Komisioner KPAI, dan ikuti saya pemirsa. Ya Bu, ini kan kalau kita lihat di media sosial ya, kasus-kasus yang memang sering ditemui adalah terkait dengan kekerasan sosial pada anak dan bahkan pada perempuan. Dari KPAI sendiri ini melihat apa sih faktor terbesar dari adanya kekerasan sosial tersebut? Kalau kita melihat secara umum kembali, ini terjadi karena apa? Satu, jelas kekerasan itu bermuara dari keluarga. Ya, dari keluarga ya, baik kekerasan dalam bentuk apapun, sedikit banyak keluarga mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah sekolah, lembaga pendidikan. Bukan lembaga pendidikannya saya kira, tapi interaksi sosial di dalamnya yang mungkin tidak terkontrol. Nah, bukan lembaga pendidikannya, tapi interaksi sosialnya. Jadi antar manusia di dalam sekolah itu yang kemudian pengawasannya, dan kemudian ada satu hal yang di luar kendali. Nah, kemudian yang ketiga masyarakat. Masyarakat ini juga kita melihat gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat hari-hari ini semakin kompleks. Kemudian emosional juga semakin tinggi. Nah, itu juga mempengaruhi bentuk kekerasan. Dan yang terakhir, kalau kami menyampaikan bahwa faktor media sosial itu sangat besar, ya, termasuk, mohon maaf Mbak, kebrutalan, tingkat kebrutalan kekerasan, karena ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Saking banyaknya yang ditemukan kasus-kasus tersebut, bahkan setiap hari berseliweran. Ini data yang ditemukan oleh KPAI atau sudah berapa banyak Bu yang sudah mengajukan pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Pengaduan kami empat ya, dari pengaduan online, pengaduan yang datang langsung, kemudian dari media apa istilahnya email, dan kemudian juga dari informasi faktor yang lain ya. Itu kami mendapatkan untuk kasus kekerasan saja Mbak, sejumlah 1.597 yang sudah ditindaklanjuti. Jadi yang kami sampaikan ini yang sudah kami tindaklanjuti, yang belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses juga banyak. Tapi yang kami sampaikan di sini yang sudah ditindaklanjuti dan itu sudah pada pemantauan kami dan sudah pada tahap akhir. 1.597. Oke, baik. Kalau dari KPAI sendiri melihat semua kejadian ini di berbagai titik di daerah ini, apa yang memang KPAI telah lakukan untuk mencegah dan juga untuk menangani nantinya kasus ini agar tak terulang kembali? Perannya, kami memiliki 7 tugas dan fungsi. Nah, salah satu tugas dan fungsi kami selain menerima laporan, melakukan pengawasan nih, baik lembaga pemerintah, kemudian masyarakat dan lain sebagainya untuk bersama-sama. Jadi, kalau kami melakukan pengawasan di bawah, Mbak, ke daerah, bahkan pengawasan kasus, itu selalu kami dudukkan bersama.
dari kementerian, dari dinas, dari organisasi masyarakat. Ayo duduk bersama. Kamu mengerjakan apa, Anda mengerjakan apa, kita mengerjakan apa. Dan semua dalam pengawasan KPAI. Dan ini yang sedang kami lakukan di awal tahun 2024 adalah membuat SOP untuk lintas masyarakat, lintas organisasi, lintas pemerintah, kementerian lembaga. Karena apa? Moda seperti ini, moda penyelesaian masalah seperti ini dan pencegahan kasus seperti ini dirasa lebih efektif. Oke Bu Diah, ini bisa nggak sih kita sebut kalau akar masalah atau yang menjadi salah satu pintu adanya kasus-kasus seperti ini adalah karena maraknya pernikahan muda gitu. Karena memang yang kita lihat kan usia-usia pernikahan muda, lulus SMA menikah, kemudian kurangnya ilmu parenting dan mereka sudah keburu punya anak duluan dan kurang juga ilmu parenting ke anaknya sehingga itu menjadi roda yang terus-terusan berputar dan di setiap geriginya ini menghasilkan sebuah masalah yaitu kekerasan sosial pada anak. Perkawinan anak itu adalah pintu dari semua persoalan. Satu, putus sekolah. Putus sekolah itu sangat tinggi sekali dengan kemungkinan dia akan melakukan kekerasan. Kedua, selain putus sekolah tidak dapat pekerjaan, terus mau membiayai dengan apa? Nganggur kan? Setelah nganggur kriminalitas dong. Faktor ekonomi, kemiskinan. Dan lain sebagainya. Jadi kalau dikata apakah perkawinan anak ini salah satu pintu gerbang kekerasan, ya kami mengiyakan itu. Namun di luar itu juga banyak. Dari faktor keluarga kan bisa ditarik faktor ekonomi, lingkungan, masyarakat. Mohon maaf Mbak, jangan dikira lingkungan yang padat penduduk itu terus rentan, tidak, belum tentu. Di perumahan-perumahan itu juga kekerasan, iya. Jadi ini sepertinya kalau melihat pola yang seperti ini, kami yakini bahwa apa paradigma dalam keluarga tadi, mungkin dia belum paham cara mendidik anak dan lain sebagainya, ditambah temperamen dan kondisi ekonomi saat itu, keluarga saat itu sangat mempengaruhi. Para pihak kementerian lainnya ya, yang tak hanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, juga mereka harus berpartisipasi lain. Ini kira-kira harapannya apa sih Bu? Dan untuk orang tua, kemudian untuk anak-anaknya? Kita tahu jenis kekerasan di dalam lingkungan masyarakat juga banyak. Anak-anak bermain yang mereka juga tidak tahu ya, kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan masyarakat. Ayo kita kembalikan lagi fungsi masyarakat sebagai lingkungan yang bisa saling mengingatkan. Jadi di beberapa kasus tahun 2023 itu yang kami dapati, ya kami masuk di KPAI, terungkap dari keluarga Mbak. Ya, termasuk jaga karsa kan terungkap dari tetangga ya, dari tetangga karena bau dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira harus tetap dipertahankan, jangan menjadi masyarakat yang apatis, diam, tidak melerai dan lain sebagainya. Oke Bu Diah, ini kalau disimpulkan memang seluruh pihak harus berpartisipasi, tidak boleh acuh tak acuh, tidak boleh bahasa bodoh amatan ya terkait dengan perlindungan anak-anak di Indonesia ini. Karena memang kita harus melindungi anak-anak sebagai generasi di masa depan dan tentunya akan meneruskan perjuangan dari orang tuanya. Dan pemirsa, usai sudah perbincangan saya dengan Komisioner KPAI Bu Diah Puspitari ini. Tetap saksikan Garuda TV.